Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari berdoa. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami pun mau mendengarkan firman-Mu lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, membimbing kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu itu dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 46 ayat 1-6. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Adapun tema kita, Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang selalu dapat menakutkan kita dalam hal yang kita hadapi. Persoalan bencana alam misalnya, sakit penyakit, pengkhianatan, kesusahan, kemiskinan, kejahatan, kebangkrutan, kecurangan, serta peperangan, dan banyak lagi yang lainnya. Ketika kita dihadapkan kepada semua itu, siapakah yang akan menjadi pegangan dan sandaran hidup kita? Pemazmur mengingatkan bahwa kita punya Allah yang adalah sandaran kita, yang adalah kota benteng kita, tempat perlindungan dan kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, dalam renungan ini, Mazmur 46 ayat 1-6 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Pemazmur menegaskan bahwa meskipun kita sedang berada dalam situasi yang sangat gelap dan tanpa harapan, jangan pernah berputus asa. Kita harus tetap percaya hidup kita ada di dalam perlindungannya. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini juga dikatakan bahwa banyak sekali kita mengatasi persoalan kita, mencari pertolongan di luar Tuhan. Ingatlah bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kita berlindung. Saudara-saudaraku, di ayat 3-4 jelas dikatakan bahwa situasi di tengah-tengah dunia ini selalu saja banyak persoalan. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Inilah gambaran dunia kita yang selalu siap menghampiri kehidupan kita, sekalipun kita hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Tapi hal itu tidak berarti kita terlepas dari banyak persoalan dan bencana. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat di
Di tengah-tengah kehidupan dunia seperti itu pun, Tuhanlah perlindungan dan kekuatan kita. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki setiap kita anak-anaknya tetap fokus memandang kepada Tuhan. Diamlah dan kepada Allah. Akulah Tuhan, artinya tanpa Tuhan, semua usaha kita mengatasi persoalan di tengah-tengah hidup ini akanlah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, Mazmur juga mengingatkan kita, kota Allah yang dimaksudkan di sini pada waktu itu adalah Yerusalem. Yerusalem yang sedang dikepung, tetapi Tuhan hadir dan menolong umatnya sehingga ada rasa aman dalam perlindungannya. Kota Allah pada masa kini boleh juga kita artikan adalah gerejanya, juga keluarga kita di dalam Tuhan. Karena kota Allah adalah gerejanya, maka janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Yang dimaksudkan dengan aliran-aliran sungai di sini adalah seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 14. Kita akan membacanya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari firman Tuhan ini, aliran sungai itulah aliran air hidup. Air hidup adalah Roh Kudus dan firman Tuhan. Roh Kudus dan firman Tuhan membersihkan dan menyegarkan hidup kita. Kota Allah adalah tempat anak-anak Tuhan berhimpun sehati dan seroh. Itulah gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, gereja dan keluarga kita yang dialiri oleh aliran air hidup yang selalu menjadi kekuatan dan kasih serta kuasa yang menopang kehidupan kita. Kita membutuhkan keduanya karena kita tidak kebal dengan persoalan-persoalan apapun di dalam dunia ini. Kita membutuhkan aliran air hidup. Kita membutuhkan Allah sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita. Inilah yang dikatakan oleh tim. Allah sebagai kota perlindungan dan kekuatan dimanapun kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Di sana pasti ada mujizat pertolongan. Dimanapun kita bersekutu dan berdoa, di sana ada perlindungan Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kalau tema mengatakan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, bahwa kita tahu perjuangan kita dalam hidup ini sungguh memerlukan tenaga ekstra, karena kadang sangat melelahkan apabila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita sangat rapuh dan membuat kita mudah lemah. Karena kekuatan manusia, kekuatan kita sangat terbatas, kemampuan kita pun terbatas. Karena kemampuan kita ini, kita sering menjadi lemah. Oleh karena itu ingatlah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, dalam kondisi kita sedang dirundung oleh banyak persoalan, sepertinya kita hilang harapan. Kadang muncul kelelahan, goncangan-goncangan batin yang membuat kita bimbang dan merasa tidak mendapatkan kepastian dalam hidup ini.
bagi orang-orang percaya. Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, mereka selalu punya alternatif pilihan. Pikiran kita tidak akan pernah buntu karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kita memiliki Allah yang peduli karena Allah selalu melindungi dan menyertai kita. Saudara-saudaraku, pengakuan kita yang pasti di dalam iman yang kokoh kepada Allah, kita akan selalu berkata, Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Karena ini jaminan kokoh yang diberikan kepada kita. Ini jaminan kokoh bagi harapan-harapan hidup dan masa depan kita, bahwa kita boleh berjuang dengan segala kemampuan dan daya upaya kita. Tetapi ingatlah, semuanya itu atas berkat Tuhan. Dan bila kita lemah, Dia pun ada untuk menopang dan menolong kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendiri oleh Tuhan, karena janjinya Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Allah kita yang maha setia, Allah di dalam Yesus yang adalah pelindung yang terpercaya, penjaga yang tak perlu diragukan, akan memelihara kehidupan kita. Dan itulah yang harus menjadi andalan kita di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, karena sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itulah pengakuan pemazmur dan juga menjadi pengakuan kita, Allah lah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Mari mengalami kuasa Tuhan ketika kita mengandalkan Dia dalam setiap persoalan hidup kita. Pengakuan iman kita yang terus percaya kepadanya dan menyertakan Tuhan dalam setiap persoalan kita akan menjadi kesaksian hidup kita bagi saudara-saudara kita yang masih meragukan kuasa Tuhan. Karena itu marilah jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan jauh dari rasa takut yang berkelebihan dan rasa khawatir yang berkelebihan. Sekalipun kadang kesesakan datang menghampiri kita, tetaplah yakin Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Kadang pergumulan-pergumulan hidup kita menyesakkan hidup kita, yang membuat kita lemah. Tapi ingatlah, anak-anak Tuhan tidak akan jatuh tergeletak, karena dia memiliki Tuhan yang punya kuasa dan kasih, yang dapat mengatasi segala persoalan kita, serta memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi semua persoalan hidup. Inilah landasan iman kita dalam menjalani kehidupan ini. Seluruh langkah juang kita tidak akan ragu-ragu melangkah, karena Tuhan ber-Immanuel menyertai kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kesanalah kita selalu menaruh harap, karena Tuhan Sang Pemberi keamanan dan kekuatan itulah yang menjadi kota benteng hidup kita dalam menjalani kehidupan ini. Tetaplah percaya akan kuasa penyertaannya. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh diteguhkan, dikuatkan. Engkau menjadi Allah tempat kami berlindung ketika mengalami kesesakan hidup. Karena Engkaulah Allah kami yang terbukti selalu menolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.